Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Para pemirsa Aljon yang setia, kembali bersama kami dalam acara Community Update yang membahas tentang komunitas otomotif klasik. Kali ini kita ada tambah satu narasumber dari kaum milenial, Mas Fatan. Waduh, makasih Mas Fatan sudah datang. Ini mewakili kaum milenial ya, muda, ganteng, dan kelihatannya juga banyak pengetahuan tentang otomotif yang berbau klasik. Makasih Mas Fatan. Nah, sebelum kita ngobrol sama Mas Andi sudah, Mas Hasan udah, kita tegur sapa dulu nih Mas Fatan. Mas Fatan gimana nih kok anak muda mau ngurusin barang-barang yang tergolong jadul ya, kalau klasik kata orang itu jadul nih. Aduh, ngurusin jadul ya. Nanti ikut-ikut tua nih Mas Fatan. Udah ganteng ikut-ikut tua kan sayang ya. Gimana? Siapa yang ngejorokin nih? Siapa yang ngedorong Mas Fatan untuk mencintai dunia klasik juga atau gimana ceritanya? Sebenarnya sih antusias dari diri sendiri ya, karena emang sering datang acara kumpul-kumpul mobil dan kita ngelihat mobil klasik itu punya ciri khas tersendiri. Dan ketika ngebawa juga punya rasa yang berbeda sama mobil-mobil lainnya gitu. Mobil zaman sekarang. Sekarang ya. Walaupun mobil zaman sekarang ada, tapi kepengen juga nih ya mobil klasik ya. Iya jelas. Waduh, mantap nih. Sekarang yang bayangannya Mas Fatan yang klasik itu yang tahun berapa sih? Yang mulai terhitung klasik nih kaum milenial, mungkin mewakili aja kaum milenial. Tahun 70, tahun 80, tahun 90 mungkin? Semua masuk kalau menurut saya sih. Semua masuk ya? Iya, kalau saya selama kalimatnya depannya 19-an itu udah. Oh, oke. Abadnya udah berganti sih ya. Kita sudah di 20, jadi 19 itu sudah dalam kategori klasik ya, karena sudah ibaratnya 100 tahun yang lalu gitu ya, walaupun sebetulnya ya cuma 10 tahun lalu. Sekarang Mas Fatan di dalam Batok sendiri berperan sebagai apa nih dalam nanti ke depannya nih? Kedepannya saya bagian ngurusin marketing ya, mudah-mudahan bisa menjalin hubungan dengan lebih banyak komunitas dan juga penggemar mobil klasik di Indonesia. Oke, baik. Oh, jadi frontliners banget nih ya, berarti ditempatkan orang yang muda, paham tentang klasik, yang akan merangkul berbagai komunitas untuk bisa masuk ke dalam kegiatan Batok ya. Nah, kira-kira sudah berapa komunitas yang sudah sempat dihubungi atau yang sudah confirm, oke, kita akan support nih gitu. Untuk saat ini yang sampai detail sih belum ya, masih banyak lebih ke teman sendiri, lebih ke kenal ya, dari teman ya, dari nongkrong gitu ya. Ya, karena emang gitu ya. Di lingkaran pertemanan saya itu banyak penggemar mobil klasik. Iya. Sesekali datang ke Rans Market deh. Ada namanya Klasik Retro Jakarta. Kebetulan saya yang mendirikan. Nah, nanti ketemu Om Andi, salah satu punggawa Versohor di sana gitu ya. Nanti ada Om Werner dari BMW. Kita selalu tiap hari Minggu tuh kumpul di sana, berbagai macam merek yang umumnya memang klasik-klasik lah. Gitu ya. Silakan datang ke sana. Baik, tadi saya sempat mendengar bahwa Mas Fatan akan menjadi bagian dari front lines, ujung tombak dari kegiatan Batok gitu. Nah, kira-kira target pertama apa nih Mas Fatan untuk menjadi apa yang akan di tahun yang paling pertama sih ya komunitas, kayak saya bilang tadi, menjalin relasi lebih banyak ya. Dan juga kita pengen untuk orang-orang yang mungkin belum kenal mobil klasik, cuma kenalnya mobil jadul gitu. Biar lebih paham dan tahu gitu. Iya. Keunikannya dan ciri khasnya masing-masing. Ciri khas masing-masing. Ada satu kelompok namanya, pernah dengar namanya Asik nggak? Anak muda suka mobil klasik. Wah, itu keren-keren tuh. Pemimpinnya kalau nggak salah Sri Kandi itu. Kemarin beliau ada ikut kegiatan PPMKI ke Solo gitu. Beliau membawa Mercy tahun 74 bersama putranya, masih kecil banget, masih 5 tahun ya. Nah, itu kelompok juga potensial untuk kita kenal gitu ya. Nah, kembali ke Mas Andi dulu. Mas Andi, tadi saya baru sadar nih, kalau bandar itu artinya juragan atau bandar dalam pengertian satu pelabuhan atau satu daratan gitu ya. Apa dari pemahaman yang diambil dari kata bandar otomotif klasik? Ya, kalau di sini bandar di sini lebih ke komersial ya, juragan pastinya. Juragan ya. Karena memang awalnya itu ya seperti yang tadi saya bilang, partner saya Bapak Mehmet, dia bilang ya kalau kamu mau berbisnis sih kamu sekalian juragan sekalian. Jangan jadi karyawan, juragan sekalian. Makanya memang bandar itu sesuatu makna yang cukup luas.
dalam arti komersil ya, dalam arti komersil. Artinya begini, siapapun yang belum punya mobil klasik, kita harus punya di luar. Gitu. Salah satu misalnya apa? Wah, ini belum ada. Kita beli, kita cari. Bahkan kalau perlu kita keliling dunia. Itu memang visi misi dari Pak Muhammad Ali ini sangat luar biasa. Makanya tercetuslah kata bandar yang lebih ke konotasi juragan, yaitu komersil. Oke, juragan ya, artinya orang yang melit ya suatu usaha untuk kegiatan-kegiatan, berbagai macam kegiatan ya. Gitu. Betul sekali. Oke. Kembali ke Mas Hasan. Mas Hasan, kalau kita bicara IT rasanya nggak habis-habis ya. Kalau tadi Mas Hasan optimis banget bahwa walaupun COVID berlalu, di mana kegiatan offline ya tikum ya, titik kumpul akan menjadi hidup kembali, benar ya Mas Watan ya? Iya betul. Titik kumpul ya, titik crowd akan datang lagi, istilah zaman dulu banget kopdar lah, akan ramai lagi nih kopdar gitu ya. Nah kira-kira masih diperlukan ya kira-kira IT untuk kopdar, IT untuk kumpul-kumpul ya, kongko-kongko di satu tempat gitu ya. Kira-kira paralel atau saling mematikan? Oh kalau udah ada IT kita nggak perlu kopdar lah gitu kan, atau saling melengkapi? Kalau menurut saya sih saling melengkapi ya Pak Yuda ya. Jadi kalau dengan adanya aplikasi seperti ini, ya kan, orang yang tadinya mau kopdar nggak bisa datang, mungkin dia bisa cek di aplikasinya, kemudian karena pecinta mobil klasik, kendaraan klasik itu kan, kalau saya lihat per region ada ya. Jakarta sendiri ada, kemudian di daerah-daerah itu juga banyak. Kemudian di situ itu ada pecinta khusus klasik merek A, merek B, merek C, kan banyak juga kan di situ. Betul. Nah, harapan kami dari semua yang ada di Batok ini, itu kita menggabungkan semua merek, menggabungkan semua elemen, menggabungkan semua usia gitu. Makanya dengan berjalan seiringnya waktu, aplikasi ini kita buat semakin baik. Yang terutama itu yang kita cari semakin friendly. Karena banyaknya pecinta otomotif klasik itu rata-rata kan usia 40 ke atas. Ya. Apalagi bapak-bapak, kakek-kakek itu kan bahkan paling banyak. Nah, itu kan mereka kan rata-rata ya sebagian, bukan rata-rata ya, sebagian dari mereka kan banyak yang gaptek tentang ilmu dan teknologi gitu kan. Nah, saya juga Mas. Nah, dengan dibuatnya hal semacam ini, itu walaupun seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita membuat semuanya semakin sederhana, tapi tidak meninggalkan nilai histori dan nilai keklasikan dari otomotif itu sendiri. Oke, baik. Nah, jadi mungkin IT tetap ya? Tetap harus yakin, ada. Ya, yakin. Karena ya kita berharap dengan adanya hal seperti ini, itu membuat hubungan semua para pecinta klasik yang ada itu semakin baik, semakin dekat. Gitu. Jadi wadahnya tuh, harapan kita juga Batok ini nanti bisa jadi satu trend sentral gitu bagi para pecinta mobil klasik semua. Gitu. Baik. Itu harapan paling utama. Oke. Nah sekarang kira-kira Mas Fatan kan di frontliners nih ya, pasti punya tugas yang cukup berat nih. Artinya kalau frontliners gagal nih, sekuat apapun IT, akhirnya nanti jadi satu wadah yang kosong melompong gitu ya. Nah kira tantangan terbesar apa nih Mas Fatan yang kelihatannya di depan mata yang harus segera diterobos? Ada ice break-nya apa nih, ice breaking-nya kira-kira tantangan yang paling berat untuk merangkul para komunitas untuk bisa melihat Batok sebagai sesuatu. Gimana Mas Atan? Kalau tantangan terberat mungkin edukasi ke orang-orang ya, biar orang-orang kenal dulu sama mobil klasik gitu. Oke, tantangan terberatnya adalah bagaimana membumikan mobil klasik gitu ya. Justru untuk orang-orang yang belum mengenal detail gitu. Detail ya. Oke. Adapun kalau ke orang-orang yang sudah mengenal mobil klasik, memang sudah pecinta, sebenarnya ini justru saya ngelihatnya tidak seperti beban berat ya, atau tugas yang berat, justru lebih ke enjoy gitu, lebih asik. Lebih enjoy ya, kita ketok pintu ke komunitas apa, dia akan dengan oke,
senang nih ada satu wadah yang memberi Pak Sandi bilang memberi edukasi, literasi ya, hal-hal yang kita belum banyak tahu tapi akhirnya dengan adanya Batok kita jadi banyak lebih tahu gitu ya. Betul. Jadi Mas melihatnya nggak tantangan nih, malah sesuatu yang sangat menyenangkan katanya gitu ya. Menyenangkan, justru asik gitu. Oke, asik. Nah, saya kembali ke Mas Sandi. Mas Sandi, kita orang-orang Jakarta, Mas Fatan juga pasti merasakan beberapa tahun yang lalu ada seorang pimpinan daerah yang mengatakan mobil yang di atas 10 tahun udah nggak boleh lagi nih ada di Jakarta, gitu kan. Sehingga saya dan kawan-kawan lalu membuat komunitas namanya 10++. Kebetulan pada saat itu saya juga ikut rapat di Senayan, ada 48 komunitas waktu itu melakukan sebuah deklarasi, ya. Bahkan setiap tahun kita selalu mengadakan deklarasi. Nah, kira-kira itu salah satu yang dihadapi oleh kota-kota besar karena katanya mobil klasik penuh polusi, ya, karena memang teknologinya tidak seperti mobil baru dan katanya juga safety-nya kurang nih, gitu kan. Nah, sehingga kota-kota besar sudah mulai membatasi diri dengan usia kendaraan. Nah, gimana menurut Mas Andi? Sebagai kolektor mobil yang lebih dari 70 nih, wah bisa nggak jalan nih Mas 70. Gimana Mas Andi? Silakan Mas. Ya, Mas Yuda, memang saya sempat dengar itu gitu loh. Bahkan saya sempat mencari tahu gitu loh. Intinya sih begini sih ya, masyarakat Indonesia itu kan sangat menyukai sejarah. Bangsa Indonesia itu adalah yang memiliki adat timur yang masih sangat menghormati sejarah. Gitu. Artinya begini, mobil klasik bukan cuma sekedar seru-seruan. Mobil klasik juga bukan cuma sekedar cuan. Tapi mobil klasik merupakan suatu kenangan bagi mereka, ada historinya di situ. Ada nilai sejarahnya ya? Ada nilai sejarahnya. Salah satu contoh mobil yang dipakai oleh mendiang presiden kita yang pertama Bapak Insinyur Soekarno, itu kan ada di sini gitu. Artinya begini Pak, apa sih namanya, boleh mereka memberikan peraturan seperti itu nggak ada masalah bagi kita. Cuma hanya adalah tolong hargainlah historical pejuang-pejuang kita juga yang bisa kita bilang ya salah satu peninggalan mereka itu adalah ya kendaraan klasik gitu loh. Willys contohnya. Terus itu kan salah satu kendaraan klasik yang dibawa perang kan, salah satu sejarah bagi kita gitu loh. Jeep GAZ yang buatan Rusia itu juga salah satu peninggalan sejarah kita gitu loh. Artinya jangan menghilangkan edukasi kepada anak cucu kita tentang kendaraan klasik ini. Dan memang saya dengar beritanya sampai sekarang itu kan belum dilaksanakan ya Pak Mas Yuda ya. Belum ketuk palu ya, karena belum memang ketuk palu ya. Betul. Artinya sangat disayangkan sekali jika memang itu terjadi. Artinya untuk generasi-generasi berikut mereka tidak ada lagi edukasi tentang kendaraan klasik gitu loh. Jadi menurut saya juga sebagai seorang pengguna klasik, ya seperti tadi saya bilang, itu bukan klasik itu bukan cuma seseruan dan bukan cuma sekedar cuan, tapi ada kenangan sendiri yang menurut si pengguna kendaraan klasik itu. Kendaraan itu sendiri ya. Yang kedua tadi masalah safety driver ya. Bukan drivernya, tapi kendaraannya itu sendiri kendaraannya tidak safety, tidak pakai ABS, tidak pakai airbag gitu ya. Dan memang benar sih gitu kan. Makanya kenapa kita bilang mobil klasik ya karena memang mobil itu teknologinya belum sampai di situ gitu ya. Iya, teknologi pertama belum sampai di situ dan satu yang poin paling penting adalah mobil klasik itu bukan dipakai untuk mobil harian. Atau user daily gitu loh, bukan kan? Artinya ada momen-momen tertentu yang memang harus kita pakai, paling pameran, konvoy. Itu pun juga mungkin perjalanannya tidak lebih dari kecepatan di atas 60 gitu loh. Dan kalau memang sendiri ya. Betul. Menikmati sekarang gini, teknologi. Om Yuda, kalau seandainya kita lihat berita gitu loh. Dari 1000 berita atau 10.000 berita ada nggak sih tentang kecelakaan mobil klasik? Saya belum pernah nemu sih. Betul. Belum pernah nemu sih gitu loh. Saya pernah melantarkan ide ya dalam pertemuan dengan puluhan komunitas. Bernama mungkin teman-teman bisa catat WEMBI. WEMBI itu singkatan dari Weekend Mobile and Hobby. Ya, itu di Singapura sudah berjalan, di negara Eropa juga sudah berjalan, di mana setelah di atas 25 tahun nomor polisi diambil oleh pemerintah, lalu ditawarkan mau di-scrap, dibayar pemerintah, kalau nggak di-scrap masuklah ke komunitas. Ada pajak lagi, tapi jalannya hanya di hari Sabtu dan Minggu. Betul. Atau membeli tiket. Betul. Nah, kalau kemarin Mas Andi lihat di acara PPMKI itu mobilnya Pak Anton yang merah Mercy itu, ya, Mercy. Tiketnya itu. Nah, setiap jalan dia harus membayar sekian puluh dolar.
Betul. Nah, saya pernah mengusulkan untuk mobil-mobil klasik yang nanti di bawah supervisi Mas Andi, kita masukkan dalam kategori WMB, Weekend Mobil and Hobby. Nah, Betul. kalau kita mau jalan di hari kerja karena mau ke bengkel, kita beri tiket. Nah, tiket itu didonasikan untuk PMI misalnya. Ya, jadi satu hari kita mau jalan, ya hitungnya 12 jam parkir, 50.000 atau 60.000, kita bayarkan ke PMI, lalu kita mendapatkan tiket. Nah, tiket itu kita pakai untuk, karena kan bengkel kadang-kadang Sabtu Minggu nggak ada kan ya, sehingga kita akan jalan nih di hari non libur. Jadi Sabtu Minggu atau hari besar. Nah, di negara-negara Eropa sudah memperlakukan itu. Jadi mobil-mobil 25 tahun ke atas sudah tidak punya nomor, dia punya nomor komunitas, dan mereka menggunakan vouchers untuk bisa berjalan di hari umum. Jadi misalnya mereka harus ke bengkel, mereka harus dicuci dan lain sebagainya. Dan itu mungkin sebagai ide saja bisa kita gunakan agar komunitas klasik ini bukan menjadi menjadi hama, bukan menjadi bagian dari kemacetan. Walaupun pada kenyataannya di Indonesia mobil di atas 20 tahun masih banyak dipakai untuk operasional. Masih banyak dipakai. Buat tantangan juga nih Mas Andi kan. Kita anggapnya udah klasik, tapi dia masih jalan tuh tiap hari gitu kan. Iya, betul sekali. Emisinya juga masih nggak karuan gitu kan. Harus dites dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya akan kembali lagi nih ke generasi muda. Mas Fatan. Ya, Pak. Mas Fatan penuh dengan optimisme nih. Nggak ada tantangan, Mas. Yang ada peluang, yang ada enjoy gitu ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi bagian dari penyemangat hadirnya Batok di ibu kota gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Fatan gitu ya, apakah Jawa masih menjadi bagian yang paling besar dari ini, atau mungkin ada daerah lain yang juga punya potensi besar? Kalau sejauh ini Jawa iya, cuman Sumatera kelihatannya juga demikian. Selebihnya masih belum sampai jangkauannya. Belum sampai. Tapi kalau Bali saya lihat cukup hidup, Pak. Ya. Bali itu satu hal yang itu ya, mereka aktif sekali ya, Jepangnya, Eropanya ya, dan lain sebagainya. Jadi katanya Jawa masih harapan ya. Jadi harapan ya. Jadi nggak cuma partai politik berharap di Jawa. Jadi teman-teman klasik otomotif juga berharap Jawa kelihatannya ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau kembali, Mas Hasan, artinya kalau Jawa menjadi keniscayaan, artinya memang jaringan di kita di luar Jawa juga masih belum terlalu kuat ya, kalau kita punya teknologi yang harus melihat film, harus melihat gambar, harus mengadop aplikasi-aplikasi yang kekinian. Nah, itu kan memang bandwidth-nya mungkin tidak sehebat di Jawa. Nah, kira-kira gimana? Apakah ini memang nanti dikompres gitu atau gimana? Enggak sih, tidak ada pengecualian antara daerah di Jawa sama di luar Jawa, tidak ada pengecualian. Saya rasa kalau hanya sekedar untuk teknologi informasi kayak dunia internet kayak gitu, di beberapa daerah di luar Jawa kayaknya sudah stabil dan cukup bagus gitu, ya kan? Justru dengan adanya Batok ini harapan kita kan bisa menjembatani semua pecinta mobil klasik atau kendaraan klasik yang ada di luar Jawa, bisa mengerti tentang di Jawa, klasik yang ada di Jawa, kemudian yang di Jawa juga bisa melihat kendaraan klasik yang ada di luar Jawa. Nah, itu fungsi utamanya sebetulnya seperti itu, Pak Yuda. Oke, baik. Nah, satu lagi nih. Oh, Mas Andi kebetulan lagi offline. Mas Fatan deh. Mas Fatan, sekarang eranya adalah teknologi mobil baterai. Ya, istilah mobil lama itu kita sebut ICE, internal combustion engine. Ya, kalau sekarang akan muncul namanya BEV, ya baterai electric vehicle. Jadi kita udah tinggalin nih mobil-mobil berbasis motor bakar, akan beralih kepada mesin-mesin yang berbasis baterai dan elektrik gitu ya. Nah, kira-kira menurut Mas Fatan, kira-kira kalau mobil klasik dirubah menjadi elektrik masih masuk kategori klasik nggak, atau menjadi sesuatu yang ditinggalkan di klasiknya, gimana Mas? Iya, sebenarnya itu masuk yang kedua sih, masuk sesuatu yang ditinggalkan dari klasik, ciri khasnya sendiri hilang gitu. Ciri khasnya sendiri hilang ya, karena nanti kalau kita lihat, karena sekarang sudah banyak bengkel-bengkel yang sudah berhasil melakukan conversion dari motor bakar menjadi motor listrik begitu kan ya, mudah-mudahan. Jadi Mas ini tetap pegang pada pakemnya ya, bahwa mobil klasik adalah mobil motor bakar gitu ya, mobil torak, bukan mobil motor listrik. Nah, kita coba tanya sama bandarnya bener nih, bandarnya mobil nih Mas Andi. Gimana Mas Andi? Ada niat nggak 70 mobil paling nggak separuh dijadikan mobil listrik? Ya, wajahnya klasik tetapi mesinnya elektrik, gimana?
Kalau dibilang niat sih sampai sekarang kita belum ada ya menuju sana, karena memang idealis kita adalah bagaimana kita memelihara originalitas dan klasiknya si mobil itu sendiri sih sebenarnya Mas. Memang di Jerman sempat ada VW Kombi, bodinya, mesinnya tapi sudah elektrik. Itu ada tuh, Jerman sudah melakukan itu tuh banyak tuh gitu. Sama di Italia Fiat juga. Cuma kalau kita sendiri sih saat ini memang masih bertahan dengan idealis kita adalah pelaku bandar oto klasik sendiri. Gitu. Jadi memang klasik itu memang harus kita pertahankan gitu loh. Karena nggak menutup kemungkinan jika memang sebuah sudah jadi baterai atau segala macam ya, bahkan mungkin seperti mobil-mobil SUV yang sekarang, mobil-mobil sedan sekarang bahkan bisa menjadi klasik nantinya. Apalagi anak-anak cucu kita, wah ternyata mobil itu ada mesinnya ya. Apalagi kalau mereka generasi listrik gitu loh. Malah semakin menjadi menarik buat mereka nantinya. Begitu. Kalau anak sekarang taunya mobil listrik ada di Tamiya gitu, nanti betul. Anak-anak kita loh mobil ada mesinnya gitu ya. Ada mesinnya malah. Mas, ini waktunya sangat mepet. Mungkin ada satu kata kunci atau closing statement dari Mas Andi dulu nih. Apa sih yang ingin disampaikan dari Batok untuk teman-teman pencinta mobil-mobil klasik? Yang panjang 2 menit aja, Mas Andi. Oke, siap. Saya mewakilin Fatan sama Om Hasan ya. Sebenarnya klasik ini adalah sesuatu yang kecil, tapi sebenarnya sesuatu kecil. Tidak ada sesuatu yang besar itu menjadi kalau tidak ada yang kecil. Artinya gini, pembina kita Bapak Muhammad Al selalu bicara sama saya. Dia selalu ngomong, Dri, Tan, San, a small thing is a big thing. Jadi itu berlaku sama mobil klasik kita begitu kita restorasi. Artinya bahkan sampai lampu sen pun, kalau boh lampu kalau bisa kamu benar-benar back to original. Artinya kesan originalitas kita, kesan klasik kita itu harus dapat. Dan itulah yang selalu selalu di-remind ke kita. Artinya kasih ke orang-orang, tunjukkan ke orang-orang, terutama pemain-pemain baru mobil klasik. Kesan klasik itu adalah sesuatu yang nantinya menjadi sesuatu kebanggaan buat mereka sendiri. Klasik tidak cuma cuan, klasik tidak cuma seru-seruan, tapi punya sesuatu yang benar-benar kebanggaan bagi mereka sendiri. Itu dari saya. Silakan kalau Mas Fatan mau ada. Mungkin dari wakil dari milenial nih. Kalau Mas Hasan sama Mas Andi mungkin mirip-mirip. Nah, sekarang kaum milenial. Karena kaum milenial katanya sekarang berubah. Kaum santenial, karena terlalu santai, jadi santenial gitu ya. Semuanya dengan di tangan bisa, makan di tangan, pencet-pencet makanan datang gitu kan. Nah, sekarang Batok juga di tangan juga nih. Wah, jadi nah, gimana statement yang terakhir dari atau closing statement dari Mas Fatan nih, wakil generasi? Ya gimana ya, saya bingung juga. Gimana? Artinya kalau tadi pertahankan originalitas gitu ya. Nah, kalau untuk dari Mas Fatan dari kaum milenial, apa mungkin closing statement untuk kaum milenial gitu kan? Sebisa mungkin tetap melestarikan sih ya. Melestarikan ya, hobi akan mobil klasik ini, dan juga segala hal yang berbau old school, yang berbau tua gitu. Berbau jadul ya. Oke. Jangan cuma karena itu udah zaman dulu kita mikir ketinggalan zaman, enggak, justru malah itu keren, punya keunikan sendiri. Kita pengen populasi juga tetap ada gitu, jangan sampai nanti hilang, punah gitu bahasanya. Jadi ini sesuatu Batok ini ya, mudah-mudahan bisa jadi satu barang yang semua pecinta mobil klasik dari generasi milenial ataupun di atasnya itu punya. Jadi juga bisa jadi selain dari aplikasi jual beli, bisa jadi juga untuk aplikasi iseng-iseng gitu. Selain media sosial, segala lini bisa menjawab. Ini di sini melihat foto-foto mobil dan ada harga segala macam. Dari Mas Andi katakan pertahankan originalitas, dari Mas Fatan kaum milenial lestarikan originalitas. Ya, kalau Mas Hasan gunakan IT untuk mempertahankan originalitas dan originalitas. Begitu ya. Baik. Para pemirsa Eljon, rasanya waktu juga yang harus memisahkan kita, walaupun rasanya masih banyak yang kita harus tanya dari para bandar, para juragan, karena kalau orang bilang bandar ngeri nih, bandar apa nih? Oh ternyata bandar otomotif klasik ya, karena kalau udah bicara bandar agak merinding dikit, tapi ternyata isinya adalah orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya. Sekali lagi terima kasih Mas Andi, waktu dan kesediaannya. Terima kasih. Mas Hasan, Mas Fatan. Terima kasih.
segmen hadir, tapi menjadi penyemangat kaum muda. Ya, melakukan sesuatu Terima yang kasih Mas Yuda. ada. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Batok terus. Terima kasih kembali. Amin. Amin. Jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Andi, Mas Hasan, Mas Fatah. Sama. Karena kalian sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.